Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bu Sri selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu. Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan membahas mengenai studi empiris peran film dua garis biru sebagai media pembentukan identitas budaya lokal Indonesia. Oke, bisa di next. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, kita kenalan dulu ya. Di sini ada Sasa Akila, ada Dia, ada Ahmed, ada saya sendiri dan juga ada Marisa. Oke, selanjutnya yaitu ada latar belakang. Kebudayaan merupakan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia yang diwariskan dan dipelajari untuk menjaga identitas dan ketahanan budaya, terutama dalam menghadapi globalisasi. Film sebagai bentuk kebudayaan modern dapat berdampak positif maupun negatif terhadap budaya lokal, tergantung pada cara film tersebut menggambarkan dan menafsirkan nilai-nilai tradisional. Film Dua Garis Biru mencantumkan dinamika sosial dan budaya di Indonesia dan mengangkat isu-isu sensitif seperti pernikahan dini dan kehamilan remaja yang berdasar pada nilai-nilai lokal namun terpapar oleh pengaruh modernisasi yang menyebabkan perubahan sosial. Sebagai bentuk kebudayaan modern dapat berdampak positif maupun negatif terhadap budaya lokal, tergantung pada cara film tersebut menggambarkan dan menafsirkan nilai-nilai tradisional. Film Dua Garis Biru mencantumkan dinamika sosial dan budaya di Indonesia dan mengangkat isu-isu sensitif seperti pernikahan dini dan kehamilan remaja yang berdasar pada nilai-nilai lokal namun terpapar oleh pengaruh modernisasi yang menyebabkan perubahan sosial. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa sih film Dua Garis Biru itu. Nah, film Dua Garis Biru itu sebenarnya dia adalah film yang berangkat dari sebuah novel lalu difilmkan. Nah, film Dua Garis Biru ini menceritakan tentang kisah remaja anak SMA yang melakukan tindakan seksual sebelum menikah ya. Sampai akhirnya yang perempuan hamil. Lalu di film itu menceritakan bagaimana sih kehidupan atau bisa dibilang problematika yang mereka hadapi setelah terjadinya hal seperti itu. Nah, karena di Indonesia sendiri untuk hal-hal seperti itu tuh bukan sesuatu yang normal gitu ya. Jadi itu masih dianggap aib atau masih dianggap tabu oleh masyarakat. Oke, kedua ada rumuskan masalah. Dan di sini kita ada 3 rumuskan masalah. Yang pertama yaitu mengapa isu-isu seperti kehamilan remaja dan pernikahan muda yang diangkat dalam film Dua Garis Biru dianggap relevan dan sesuai dengan realitas sosial dan budaya lokal di Indonesia. Yang kedua yaitu mengapa perasaan dan pemahaman masyarakat tentang budaya dan nilai-nilai keluarga di Indonesia berubah setelah menonton film Dua Garis Biru. Yang ketiga yaitu mengapa film Dua Garis Biru berkontribusi dalam membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal untuk mencegah pergaulan bebas. Next. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agnes. Ya, jadi kami mengerjakan hal ini dengan menggunakan metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi perpustakaan atau tinjauan literatur yang merupakan rangkuman penelitian terdahulu mengenai topik tertentu. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan yang sudah ada serta mengidentifikasi celah yang belum teliti, sekaligus menyusun ide untuk penelitian selanjutnya. Jadi sumber literatur itu meliputi jurnal, buku, ensiklopedia, dokumentasi dan sumber dari serta penelitian sebelumnya yang kemudian kami analisis sesuai dengan topik penelitian kami yaitu film Dua Garis Biru. Nah, selanjutnya saya persilakan ke moderator. Oke, jadi itu tadi metode penelitian yang kami gunakan untuk menganalisis hubungan antara film Dua Garis Biru dan juga
filsafat dan juga kebudayaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada diskusi dan hasil diskusi. Di sini meliputi 3 aspek, yaitu ada landasan teori, ada objek material, dan ada hasil yang dicapai dari analisis. Oke, yang pertama yaitu ada landasan teori yang akan dijelaskan oleh Sasa. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Pada makalah ini kelompok kami menggunakan landasan teori filsafat kebudayaan. Menurut Becker tahun 1984, filsafat budaya mendekati hakikat kebudayaan sebagai sifat esensi manusia untuk mengatasi ruang dan waktu empiris, dimensi, sejarah dan setempat. Dengan demikian, filsafat kebudayaan berfungsi untuk mengarahkan budaya agar menjadi semakin baik untuk kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu ada objek material. Menurut Faik tahun 2019, objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek material juga adalah hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret ataupun hal yang abstrak. Fokus penelitian ini adalah pada objek material yang berkaitan dengan isu sosial dan budaya yang digambarkan dalam film 2 garis biru, khususnya tentang kehamilan remaja, pernikahan dini, serta nilai-nilai keluarga di Indonesia. Objek material mencakupi realitas sosial kehamilan remaja, keterbatasan akses terhadap pendidikan seksual, dan bagaimana budaya tradisional mempengaruhi keputusan terkait masalah sosial. Selain itu, film 2 garis biru juga memperlihatkan pengaruh globalisasi dan modernisasi terhadap norma-norma tradisional, khususnya terkait peran gender, pernikahan, serta bagaimana keluarga merespon tentang sosial yang muncul. Selanjutnya saya jadi itu tadi ya beberapa objek material dan juga landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada diskusi dan hasil diskusi. Untuk diskusi dan hasil diskusi pada rumusan masalah yang pertama akan dijelaskan oleh Agnes. Ya, jadi tadi rumusan masalahnya yang pertama, mengapa isu-isu seperti kehamilan remaja dan pernikahan muda yang diangkat dalam film 2 garis biru dianggap relevan dan sesuai dengan realitas sosial dan budaya lokal di Indonesia. Nah, jadi isu-isu kehamilan remaja dan pernikahan muda dianggap realistis dan relevan dengan kondisi budaya lokal di Indonesia itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, kehamilan remaja dan pernikahan dini sering terjadi di wilayah pedesaan dengan akses terbatas terhadap pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, norma sosial dan kehormatan keluarga di Indonesia itu sangat dijunjung tinggi, sehingga kehamilan di luar nikah itu dianggap sebagai salah satu aib yang harus diselesaikan dengan pernikahan dini. Yang ketiga, faktor ekonomi juga mendorong pernikahan dini, di mana anak perempuan itu dianggap sebagai tanggung jawab suami setelah mereka menikah. Terus selanjutnya yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia pernikahan, yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Meskipun usia ideal menurut kesehatan adalah 20-25 tahun untuk wanita dan 25-30 tahun untuk pria. Dan selanjutnya itu pemerintah membuat kebijakan untuk pendewasaan usia pernikahan melalui pendidikan Kespro, program KB, dan sosialisasi tentang parenting skill. Selanjutnya, angka pernikahan anak masih tinggi, terutama sebagai salah satu solusi atas kehamilan di luar nikah. Nah, yang selanjutnya lagi, film 2 garis biru ini merefleksikan tentang realitas sosial pada saat ini, yaitu menunjukkan dampak emosional dan sosial dari kehamilan remaja atau pernikahan dini yang marak terjadi di Indonesia. Selanjutnya saya serahkan ke selanjutnya hasil diskusi yang kedua akan dilanjutkan oleh Selanjutnya, film 2 garis biru mampu mempengaruhi
budaya lokal di Indonesia. Yang pertama, keluarga merupakan unit sosial ekonomi terkecil yang memiliki fungsi utama memberikan kasih sayang, dukungan, dan stabilitas bagi anggota keluarga. Yang kedua, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memilih lingkungan positif untuk anak dan menanamkan nilai-nilai seperti integritas dan tanggung jawab. Yang ketiga, dua garis biru menggarisbawahi pentingnya pendidikan seks dan komunikasi terbuka dalam keluarga, menentang pendekatan represif terhadap masalah kehamilan remaja. Dan yang terakhir, film tersebut menyentuh aspek emosional yang kuat dalam budaya Indonesia tentang peran keluarga sebagai fondasi sosial dan menekankan pentingnya bimbingan bukan sekedar hukuman. Selanjutnya, saya diberi Caca. Melanjutkan dari yang sudah dipaparkan oleh dia, di sini ada film Garis Biru berkontribusi dalam membentuk perilaku sosial yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal untuk mencegah pergaulan bebas. Jadi sebenarnya pergaulan bebas di sini itu memang tidak lazim untuk dilakukan, cuma memang sudah sering kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Pergaulan bebas dipengaruhi oleh industri pornografi yang sudah kita banyak ketahui, kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pergaulan bebas itu sendiri, serta pengalaman buruk remaja atau mungkin di sini kasusnya seperti korban kekerasan seksual, pelecehan seksual yang sebenarnya tidak direncanakan, serta kurangnya pembinaan religius. Jadi untuk sisi religius itu sendiri biasanya terjadi di kalangan masyarakat mungkin pelosok yang mungkin belum mengenyam pendidikan agama itu lebih lanjut. Jadi untuk mengetahui dampak-dampak dari pergaulan bebas itu sendiri masih sangat minim. Kemudian ada dua garis biru menyampaikan pesan penting tentang tanggung jawab dan dampak dari pilihan yang diambil oleh remaja terkait pergaulan bebas. Jadi di film dua garis biru itu sendiri kan terdapat dua tokoh utama, yaitu tokoh Bima dan Dara. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, tapi kemudian mereka memiliki dampak yang berbeda juga dari hasil pergaulan bebas mereka. Tokoh itu yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi dibanding memilih melanjutkan pendidikannya ke luar negeri dibanding mengurus anak. Jadi si anaknya itu dititipin ke Bima yang memiliki keadaan ekonomi tidak setinggi Dara, seperti itu. Dalam budaya Indonesia menjunjung tinggi nilai keluarga dan moralitas. Film ini meningkatkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan sejak dini tentang konsekuensi perilaku bebas. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, konsekuensi perilaku bebas itu biasanya bermacam-macam, dari mulai dampak buruk atau dampak baiknya, tapi tidak ada dampak baiknya ya, seperti itu. Terus kemudian ada film Garis Biru ini mendorong orang tua untuk lebih terlibat dalam kehidupan anak-anak terutama remaja melalui pendidikan seksualitas dan menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai budaya dan agama. Jadi di film ini menjelaskan juga tentang bagaimana orang tua itu turut andil dalam proses tumbuh kembang anak mereka sendiri, karena kadang memang ada orang tua yang sangat care kepada anaknya sehingga memperhatikan pergaulan dari anaknya itu sendiri, atau mungkin orang tua yang acuh-acuh terhadap perkembangan anaknya karena memang sudah merasa memberikan kepercayaan untuk anaknya. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada Nadia. Oke, itu tadi pemaparan dari para pemateri
bertanya mengenai pemaparan dari kami, silahkan. Kata yang keras ya, kata yang saya masuk. Saya Radita dengan 8128. Saya ingin bertanya, jadi kan seksualitas itu merupakan hal yang tabu ya di masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana caranya misalnya kan keluarga itu kan yang paling dekat dengan kita. Nah, bagaimana caranya agar keluarga orang yang dekat kita itu dapat membicarakan hal-hal yang paling agar kita tuh sadar dulu. Oke, paham. Oke. Hanami, boleh? Yang keras dong. Perkenalkan, nama saya Hana Kari dengan 158. Sebelum izin cerita sedikit ya. Itu kalau teman aku sendiri itu udah masuk ke pergaulan bebas juga, tapi nggak tahu kalau sampai seks atau enggak, itu nggak tahu. Cuman dari pihak keluarga sendiri itu malah menyuruh dia itu untuk pernikahan dini dari pihak orang tua sendiri. Nah, menurut kalian gimana sih caranya kita sebagai temannya untuk memberitahu kepada keluarga bahwa pernikahan dini itu sebenarnya nggak baik gitu loh, apalagi teman aku tuh masih umur 16 tahun saat itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, jadi nanti bisa langsung sekali jawab. Oke, sudah. Jawab dulu ya. Mungkin dari teman-teman pemateri ini ada yang ingin menjawab pertanyaannya Hana. Dari Caca mau jawab pertanyaan Tata. Untuk teman-teman yang lain mungkin nanti bisa menambahkan setelah jawaban Caca. Oke, silakan Caca. Terima kasih untuk atas pertanyaannya. Jadi, gimana sih cara memperkenalkan hal-hal seks yang dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia kepada kita gitu ya? Atas pertanyaannya, jadi kita bisa menanamkan atau mengedukasi diri sendiri terlebih dahulu, baru memberikan informasi-informasi itu kepada orang-orang di sekitar. Jadi perlahan-lahan sebaiknya kita tidak menganggap hal-hal sex education itu sangat-sangat tabu atau bahkan asing didengar. Jadi tetap ada seperti tameng agar kita mengenal hal-hal tersebut, tapi untuk tidak melakukan kekerasan seksual atau perilaku-perilaku yang menyimpang seperti itu. Mungkin akan ditambahkan oleh Hanifah. Oke, izin menambahkan dari Caca ya. Kalau jawaban Caca tadi kan edukasi diri sendiri gitu ya. Nah, kalau dari aku adalah kita harus mulai membicarakan tentang seks itu kepada keluarga. Seperti contohnya adalah ketika sedang bersantai ya, atau ketika sedang makan, selesai makan, kita membahas tentang kayak mungkin kita bisa mulai dari kayak contoh kalau aku itu biasanya bilang gini, kakak udah umur segini nih gitu. Jadi itu kayak kita tuh mulai membahas ke arah seks gitu. Tapi balik lagi kita juga harus tahu situasi, karena kan aku punya adik yang masih di bawah umur ya, jadi tetap harus lihat kondisi dan situasi untuk membahas ke arah situ. Mungkin kalau misalkan lagi berdua sama orang tua bisa membahas tentang masalah itu gitu. Jadi karena kita di zaman kita seks itu adalah hal yang sudah biasa ya, kita dapat mata kuliah tentang seks juga, terus habis itu di zaman kita juga seks sudah menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu jadi kita harus mulai membicarakan kepada keluarga seperti itu. Apakah menjawab Tata? Oke, untuk pertanyaan Harani mungkin dari Agnes akan menjawab. Ya, oke. Pertanyaan Hanani tadi, bagaimana peran kita sebagai teman untuk mengingatkan kepada orang tuanya kalau pernikahan itu nggak baik. Ya, jadi kan sebenarnya ya agak susah ya, karena kan antara orang tua sama kita itu pemikirannya udah pasti beda. Jadi mungkin langkah pertamanya itu ya kamu itu harus ngomong ke teman dulu mengenai dampak-dampak negatif dari pernikahan ini itu banyak sekali.
pernikahan dini itu kan berarti usianya belum siap dan juga mentalnya belum siap ya. Banyak kasus-kasus yang terjadi kalau pernikahan dini itu ya nggak semua, tapi banyak kasus-kasus pernikahan dini itu yang berakibat fatal dan buruk kepada orang-orang yang melakukan itu. Nah, jadi kamu tuh bisa memberikan kayak pengertian dan kamu bisa bilang kalau negara ini juga melarang kalau pernikahan dini itu terlalu dini ya, ada undang-undangnya. Terus kamu bisa juga tunjukin kayak di media sosial atau mungkin orang-orang sekitar tuh yang mengalami pernikahan dini itu kalau memang apakah dia itu dampak dari pernikahan dini itu di orang-orang itu bagaimana. Setelah itu kamu bisa pada di berita itu kan banyak mengenai dampak-dampak pernikahan dini juga. Kamu bisa tunjukin itu ke temanmu biar kalau itu juga tergantung temanmu ya, temanmu itu memang mau menikah atau tidak. Nah, kalau memang kamu pengen mendukung temanmu untuk tidak menikah, kamu bisa menunjukkan kayak di media sosial itu banyak orang yang menjadi korban-korban kekerasan karena pernikahan ini, terus yang jadi melangsa karena keadaan ekonominya tidak tercukupi karena masih terlalu dini menikah. Terus kamu juga bisa ajak temanmu untuk menghadiri seminar mengenai edukasi tentang pernikahan supaya mereka paham dan bisa menjelaskannya kepada orang tuanya. Adakah yang ingin menambahkan? Jadi bagaimana ini ya Pak? Hanabi mengajarkan saya membantu. Terima kasih. Oke, apakah ada yang lain lagi dari teman-teman? Mungkin bisa kritik atau saran, entah mengenai materi ini atau mengenai paparan yang kami paparkan. Sabrina, silakan. Iya, boleh silakan. Yang keras ya. Perkenalkan, saya Sabrina dengan nomor 154. Tadi kan setelah dipaparkan bahwa maraknya kasus suatu hari dari luar nikah, itu bagaimana cara menyampaikan orang-orang di Indonesia khususnya itu tentang edukasi seks dan juga edukasi tentang reproduksi. Tapi di sisi lain hal itu masih dianggap tabu oleh orang Indonesia. Kan banyak banget tuh di sosial media yang bahas tentang edukasi seks dan juga reproduksi, tapi malah tanggapannya kayak ini kok bahasa gitu. Itu cara ngasih edukasi yang benar itu gimana tanpa seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Oke, jadi langsung aku jawab aja ya. Berarti ada pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat yang masyarakat itu sendiri menganggap bahwa edukasi seks itu masih tabu, betul? Oke, jadi sebenarnya agak susah ya kalau misalkan masyarakatnya sendiri itu menganggap bahwa hal itu tabu gitu, karena kan itu pemikiran orang ya, kita tidak bisa seperti kayak merubah pemikiran seseorang atau merubah mindset seseorang gitu ya, nggak semudah itu. Nah sebenarnya untuk hal itu tuh tergantung apakah masyarakat mau menerima kita dalam hal mengedukasi seks atau tidak gitu. Nah sebenarnya lebih ke apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan agar masyarakat itu bisa menerima edukasi seks gitu. Mungkin bisa dari kayak mendemonstrasikan bagaimana sih tentang seks itu, mulai dari dampak negatifnya, terus bagaimana dampak si seks atau pergaulan bebas itu untuk masa depan seperti itu. Lalu yang berikutnya itu bisa dengan cara sosialisasi gitu ya, karena saya banyak melihat itu di konten-konten itu sudah banyak orang-orang yang melakukan sosialisasi mengenai edukasi seks gitu. Nah, tapi mungkin hal itu tidak akan bekerja 100% ya, karena ada orang yang beranggapan bahwa kayak seks itu hal privasi gitu, hal privasi yang tidak bisa diungkapkan secara gamblang gitu. Tapi balik lagi, edukasi seks itu tadi itu tidak hanya membahas tentang hubungan seksual, tapi juga membahas tentang bagaimana cara agar
melakukan hubungan seksual yang terlarang gitu. Jadi mungkin menurut saya untuk stigma-stigma masyarakat seperti itu tuh tidak bisa diubah ya, tapi yang bisa diubah adalah cara kita dalam edukasi agar masyarakat terbuka dengan oh iya ya ternyata edukasi seks itu sepenting itu. Ya sama-sama. Adakah dari teman-teman yang lain? Oh iya, silakan Reza. Gini, ceritanya si anak itu punya branding terus banget di rumah, alim lah. Tapi kelakuan di luarnya itu berbeda, berbalikan. Nah, itu dari menurut kelompok kalian sendiri, apakah yang harus diedukasi anaknya atau justru orang tuanya? Gitu. Oke, terima kasih ya Reza. Mungkin dari teman-teman saya ada yang menjawab, Caca, Ian, Sasa, Mes. Oke, jawaban dari saya mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan ya. Kalau jawaban dari saya, jika ditanya siapa yang harus diedukasi, jawabannya adalah diri sendiri. Karena diri sendirilah yang melakukan hal itu. Karena analoginya seperti ini, jika dia di rumah berperilaku baik, tetapi jika di luar dia berperilaku berbeda dengan apa yang ada di rumah, itu artinya si anak ini tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kalau misalnya si anak ini menganggap bahwa hal itu benar, si anak pasti akan melakukan hal yang sama antara di rumah dan di luar. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, Mes? Kalau misalnya orang tuanya tuh tetap gini, dia tuh kalau misalnya salah, dia tuh tetap membela karena merasa anaknya di rumah tuh seperti ini. Dari kan branding di luar, meskipun temannya sendiri, meskipun si anaknya itu ada yang bilang untuk ngadu ke orang tuanya, misalnya orang tuanya tuh tetapnya ya karena saya di rumah tuh seperti ini, gitu. Oke sih mungkin. Kalau misalnya kayak gitu, pertama anak itu nggak dikasih kepercayaan sama orang tua. Kalau misalnya anaknya udah nggak dikasih kepercayaan, kebebasan lagi sama orang tua, biasanya dia punya kebebasan di luar. Karena kenapa? Kalau misalnya kamu lihat Dewi Yul, kalau kamu tahu yang ini itu, dia kan sering ngomong anaknya itu boleh bebas ngapain aja kalau di rumah, tapi kalau di luar ya bersikap apa yang mengikuti aturan. Mungkin anak-anak yang seperti itu sampai orang tua yang tidak percaya atau orang tuanya menuntut anaknya menjadi sangat amat sempurna, sangat santun dan lain-lain, tapi itu di rumah. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, anak tersebut kan bingung dia bisa bebas berekspresi di mana, karena di rumah aja dia harus menjaga sikapnya dan lain-lain aja. Dia mencari kebebasan di luar atau mencari hal-hal yang udah dia dapetin di rumahnya. Kalau misalnya orang tuanya nggak menerima hal itu, wajar karena orang tuanya melihat didikan dia sangat amat sukses gitu, menjadikan anaknya sebaik itu, tapi tanpa nyata ini masuk ke kelompokku, karena parenting yang dia lebih ditekankan ke anaknya, jadi dia merasa anaknya sangat nurut sama dia, sama beliau orang tuanya, tanpa memikirkan perasaan anaknya. Kalau misalnya manusia juga kan butuh kebebasan, jadi dia merasa bebas di luar. Untuk mengatasi mengapa orang tuanya kayak gitu yang dan lain-lain, itu harus lebih disadarin aja. Karena kalau misalnya kamu kayak anaknya yang berkelakuan buruk tapi orang tuanya juga berkelakuan baik, nah itu berarti kan ada satu titik sumber yang menyebabkan kenapa anak tersebut menjadi seperti itu. Karena sebenarnya kan rumah tempat yang paling bebas buat kita, tapi kalau itu nggak ada didapetin, pasti dia mencari hal tersebut di luar. Karena kan semua hal juga balance, mungkin dong kita harus sangat amat menjaga banget dimanapun. Pasti ada tempat yang menurut kita bisa nyaman, kayak di rumah atau di suatu ruangan. Oke, terima kasih Pak Delsi atas tambahannya. Mungkin aku juga sedikit menambahkan ya. Salah satu cara agar orang tua itu mengetahui bahwa anaknya itu berperilaku berbeda antara di rumah dan di lingkungan masyarakat itu adalah dengan cara orang tuanya sendiri harus mengetahui secara langsung bagaimana anaknya itu berperilaku di masyarakat.
dan itu menurut aku itu tuh sebuah yang dilakukan sang anak itu adalah suatu kebohongan. Mungkin aku akan nyuri sedikit tentang agama ya. Jadi di agama Islam itu dijelaskan bahwa sebaik-baiknya kamu menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Sama halnya sebaik-baiknya kamu berbohong, sepintar-pintarnya kamu berbohong, pasti kebohongan itu juga akan tercium juga. Jadi itu tuh bakal ditunjukkan bagaimana caranya seperti itu. Oh, iya silakan. Seru banget ya hari ini kita. Tolong yang keras. Ketika kamu ngomong tentang orang tua harus tahu kondisi anaknya di luar, gitu, ya kan? Nah, maksudnya dengan cara apa itu orang tua itu bisa tahu kondisi pergaulan anak itu di luar, ya? Apakah orang tuanya harus ikut dia atau nanya-nanya dia ketika dia lagi main kondisinya atau gimana? Itu kalau menurut aku pribadi dengan orang tua yang seperti itu malah membuat anak itu semakin bisik gitu loh, semakin kayak gak pernah respect pada orang tua yang sendiri gitu ya. Justru kalau buat aku setuju dengan omongan Zima tadi, justru orang tua harus pernah percaya terhadap anaknya. Jadi ketika anak itu udah percaya, orang tua itu percaya kepada anak yang mau itu di dalam luar, di dalam ketika ada pengawasan maupun tidak ada pengawasan ya, anak itu akan berkelakuan sebagaimana mestinya aja gitu, sebagaimana yang udah diajarkan ke orang tua, karena anak ini nggak mau menyia-nyiakan percaya yang udah dikasih pada orang tuanya gitu. Karena buat dia, oh ya udah, aku udah percaya nih mau tua, aku nggak mau menyia-nyiakan percaya dia gitu. Karena ketika orang tua itu udah nggak percaya anaknya, ya akhirnya akan terjadi gitu. Orang tua itu bukan malah menjadi sosok untuk pulang, tapi malah menjadi rumah itu malah menjadi neraka untuk anak itu sendiri gitu. Jadi anak itu yang semakin kayak malas pulang jadi anak itu yang akan terus mencari kenyaman di luar dan itu menyebabkan kayak banyak pergaulan bebas dan banyak pergaulan yang nggak bisa dikontrol gitu loh oleh anak ini. Karena balik lagi bukan lagi mungkin mau asal orang tua yang kurang gitu. Jadi kalau misalnya kalian menyalahkan anak itu sendiri nggak bisa gitu, karena bukan orang tua itu berkanan di situ. Oke, terima kasih ya Faris. Jadi kita mencoba mengembalikan ke konteksnya ya. Oke, jadi konteksnya yang pertanyaan Reza tadi adalah ketika ada seorang anak yang berperilaku berbeda antara di rumah dan di lingkungan masyarakat, lalu ada orang lain yang memberitahu kepada orang tua, anakmu tuh di luar gak kayak gini loh, anakmu tuh pergaulan bebas atau apalah semacamnya gitu. Nah, ini menurut opini pribadi aku ya. Jadi ketika orang tua itu mendapatkan informasi seperti itu dan informasi itu terus didapatkan, entah itu dari orang yang sama atau dari orang-orang yang berbeda, itu tuh orang tua itu sebenarnya pasti goyah. Dia kayak bener gak ya? Gitu. Apakah benar anak aku berperilaku seperti ini gitu? Apa sih yang membuat orang-orang ini ngomong ke aku bahwa si anak aku seperti ini gitu. Nah, di saat itu kalau misalkan Faris tadi tanyanya bagaimana cara orang tua mengetahui bagaimana perilaku anaknya di luar sana. Nah, balik lagi itu kan hal teknis ya. Hal teknis bagaimana orang tua mencari suatu kebenaran yang itu tuh krusial banget gitu. Dan pasti orang tua itu berpikir kalau aku secara terang-terangan menunjukkan bahwa aku mengikuti keseharian anak aku, pasti anak aku akan berubah menjadi orang yang aku kenal gitu. Tapi beda lagi jika anak ini diintai secara diam-diam, entah itu orang tuanya nyuruh orang lain untuk mengintai anaknya atau orang tuanya ini bertanya kepada teman dekat anaknya gitu. Dan sebenarnya kalau ini mohon maaf kalau aku misalkan balik lagi ke ajaran Islam, di dalam Islam itu dijelaskan bahwa bagaimana kita melihat seseorang itu tuh bisa dilihat siapa teman terdekatnya gitu. Jadi kalau misalkan bisa teman-teman terdekatnya itu teman-teman yang baik, insya Allah dirinya juga itu baik. Tapi kalau misalkan teman-teman terdekatnya itu buruk, ya pasti keburuk juga seperti itu.
dia dalam tanda kutip alim itu tergantung cara paradigmnya orang tua itu masing-masing. Jadi kan tiap anak itu paradigmnya berbeda ya, pasti sama, dan kita nggak bisa memungkiri pasti ada dampak negatif dan positifnya masing-masing. Jadi kalau dari aku pribadi itu lebih kalau cara gimana kita komunikasi itu sama anak, kita menaruh bicara pada anak, mendengarkan dari dua sisi. Kalau misalkan kita masih belum percaya terhadap komunikasi itu, berarti itu sebenarnya ada yang salah dan perlu dibenahi. Kenapa anak itu nggak mau jujur sama orang tua? Kenapa anak itu berperilaku beda sama di rumah dengan di luar seperti itu? Itu Faris. Apakah menjawab atau ingin menanggapi lagi? Oke. Ya. Sudah semua, apakah ada tambahan saran kritik atau pertanyaan lagi? Oh ya udah. Oke, karena sudah banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali pembelajaran hari ini, kita langsung ke kesimpulan saja ya. Isu kehamilan remaja dan pernikahan dini di Indonesia sangat erat kaitannya dengan budaya lokal, norma sosial, dan juga akses terhadap pendidikan seksual. Film Dua Garis Biru secara efektif menggambarkan realitas sosial terkait pernikahan dini dan kehamilan remaja, sekaligus menekankan pentingnya peran keluarga dalam tumbuh kembang remaja. Melalui film Dua Garis Biru mengingatkan masyarakat tentang pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta mendidik remaja untuk memahami konsekuensi dari pergaulan bebas yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dengan menjunjung tinggi moralitas dan agama. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.